Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan dalam hati Allah, mari kita awali majelis kita sama-sama pagi hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut Al-Kahfi 10 ayat pertama seperti biasa. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini, ya Allah. Berkahilah perkumpulan kami ini, ya Allah. Berkahi umur kami, ya Allah. Berkahi rezeki kami, ya Allah. Berkahi kesehatan kami, ya Allah. Berkahi hidup kami, ya Allah. Berkahi waktu-waktu yang kami lewati, ya Allah.
Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di majelis ini yang sempit rezekinya lapangkan rezekinya ya Allah. Siapapun yang terlilit hutang lepaskan ya Allah dari lilitan hutang. Siapapun yang rindu ingin berangkat haji mudahkan berangkat haji ya Allah. Dengan kekayaanmu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, dengan kemurahanmu ya Allah, mudahkan kami berangkat haji ya Allah. Kami pulang mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan pahalanya mengalir pulang untuk orang tua kami ya Allah, mengalir pulang untuk guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat mereka di sisimu ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Rabbil khusus kami mohon kepada Engkau ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang wafat syahid semuanya ya Allah. Jadikan yang masih hidup Kau berikan kesabaran ketabahan ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu dari langit dan dari bumi ya Allah. Datang pertolongan dari segala arah ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah. Ampuni kami yang belum bisa berbuat banyak untuk mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kabulkan doa kami Rahman ya Karim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Ibu Darmi yang telah menjadikan kediamannya untuk acara kita. Baik. Saya hari ini dapat berita duka sekaligus berita gembira yang sekaligus juga membuat saya iri. Salah satu sahabat saya, teman saya, Ustadz juga di Yogyakarta, baru wafat meninggal dunia, almarhumnya Ustadz Aldi Sucipto. Ya, teman satu grup juga sesama kembali tersebut. Beliau wafat ketika tahajud ya Allah, Masya Allah. Hari Jumat, hari yang baik, hari Jumat. Subhanallah, iri rasanya. Wafat dalam keadaan berarti dia berwudu, bersuci, auratnya tertutup di sepertiga malam. Toko saya kepingin juga. Biasanya, saya kan kenal dengan beliau. Ustaz Adi kemarin saya juga kenal dengan beliau. Salah satu kebaikan beliau itu orangnya gak niku-niku. Orangnya itu gak aneh-aneh, sederhana, baik, lempeng, lurus. Kita kepingin seperti itu. Maka jangan pernah kita itu meremehkan orang lain itu, meskipun kelihatannya orang itu biasa-biasa saja, sederhana, orangnya gak kelihatan meledek lah bahasanya. Tapi bisa jadi dia punya amalan yang disukai Allah. Di antaranya yang saya pahami dari beliau ini, orangnya Ustaz Ardi itu gak senang marah orangnya. Sumeh itu buyang-buyung. Kanjeng Nabi SAW itu bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi an-nar." Maukah kalian wahai sahabat-sahabatku, aku beritahu siapa orang-orang yang tuharramu alaihi, diharamkan atas mereka nar, api neraka. Siapa? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Sinten menika Kanjeng Nabi? Kata Nabi, kullu hayyin layyin qaribin sahlin. Apa? Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Nah, ini Pak, orang ini diharamkan api neraka atas mereka. Siapa empat orang ini? Hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Ini mengingat tadi wafatnya Ustadz Abdi, Allah yarham. Saya jadi ingat ini empat ini. Jadi hayyinin, layyinin ya, qaribin, sahlin. Nah, sahlin,
sahalallah thariqan ilal jannah. 4 ini. 1, hayyin, orang yang pandai menahan diri, yang bisa mengontrol diri, maksudnya hayyin ini. Nafsu dalam genggaman, jenengane hayyin. Orangnya itu tenang, nggak kemerusung, gerusah gerusuk. Wong iki ora panikan. Tenang, tenang. Punya masalah, tenang. Nggak meletup-letup. Ini Ustaz Ardi ini punya sifat nih. Hayyin, wong ini biasa, kalem, tenang. Nggak pernah saya melihat dia itu marah-marah, meletup. Beda. Yang kedua, layyinin. Layyinin itu lembut, tapi bukan lembut, santun, lembut gitu. Wong iki ra galak. Halus. Halus. Kadang-kadang sering halus iki paling gemes. Kok ora bares apa to, Pak? Ya aku tak make wae. Nek cara aku banget. Nah, ini berarti wongnya lembut. Nek sing marah-marah kuwi mau enggak. Ya Allah. Ibu juga galak nih. Wongnya lembut, enggak suka lagi. Kemudian yang lembut lah, ngomongnya lembut, santun. Kemudian yang ketiga, qaribin. Qaribin itu artinya dekat, hangat. Ya, dari kata qarib, akrab. Wong iki gampang akrab, supel, grapiak, gretek. Ya semangat. Nah, sebenarnya. Wong itu ora. Ono ora wonge? Wonge teko. Oh, kowe diakrab ya. Bojone tanggo bareng diakrab. Ora yo nek ngono kuwi ya. Ya akrab iki karo kancane sesama perempuan laki lah. Soalnya akrab terus sama ki hangat. Sumeh wong ini. Wajahnya itu enggak medeni. Orang perengat-peremut, enggak galak. Jadi orang ini enggak, dia ngajak ukuran ini, orang itu ramah sama siapa-siapa itu hangat, dekat. Lihat coba contoh Kanjeng Nabi itu. Rasul kan ada semua hayyin, jelas Rasul hayyin, orangnya bijak, tenang, nafsu bergenggaman, ya kan? Ketika Aisyah melakukan kesalahan, Rasul nggak meletup-letup, nggak marah, tenang, lembut. Beliau juga lembut. Masih kata sahabat, kelembutan Nabi itu sampai ke tangannya saja lembut seperti sutra. Orang sifatnya yang lembut, tangannya juga lembut. Bagaimana kelembutan Nabi ketika ada seorang yang kencing di masjid, ya kan? Oleh Nabi sebaiknya sih mana? Harus diusir. Masih bandar-bandarnya diusir, dia caranya menjadi masih mancur. Nggak iso, caranya nyetop langsung anyang-anyangan, nggak bisa. Biar nganti tuntas di sini. Ada diusir mesti malah dilewat dengan ngerti. Rasul itu lembut, tenang, ngomongnya ya lembut, ya kan. Kemudian yang ketiga, qaribin akrab. Terbukti dari apa? 1, para sahabat menggambarkan Nabi. Rasul kalau bertemu dengan sahabat-sahabatnya, Rasul pasti duluan memberi salam. Rasul itu mesti disi itu saking tanda akrabnya Nabi. Ini orang lewat dari depan sana, orang lewat sana. Rasul itu ada orang lihat, ada orang Rasul lewat, Rasul lewat jalan. Ada sahabat melihat, Rasul, bagiannya ketemu mesti Rasul disian nyalami supaya bisa dia salam duluan, dia sembunyi di balik tembok. Misalnya seperti meja ini, dia sembunyi. Rasul jalan sudah dekat, baru dia keluar, muncul, Assalamualaikum. Rasul dia kaget, waalaikumsalam. Lah kok dadak kaget ini ngopo? Ya Rasul, kalau nggak gini saya nggak bisa mendahului engkau mengucap salam. Rasul,
Jadi nggak kaget deh, waalaikumsalam. Nih orang ibu-ibu deh kaget, monyong, bapak monyong, aku anak berayat monyong. Nah, itu dia. Ini Rasulullah. Tandanya hangat. Rasul kalau salaman digambarkan, Rasul tidak pernah mau melepas tangannya sahabat, sampai sahabat itu malu sendiri dia melepas tangannya. Kalau sahabat itu menarik tangannya, baru Rasul melepas. Rasulullah berarti hangat sekali, nyaman kan belum dicum. Nah, itu hangat. Kalau ngobrol kadang-kadang ya memegang pundaknya atau menepuk bahunya yang diajak bicara. Kadang-kadang Rasul memegang dadanya sambil mendoakan. Itu tanda kehangatan Nabi. Wong ini hangat, akrab. Wajah Nabi pun itu tanda wajah Rasul itu wajah yang qaribi, penuh kehangatan. Sehingga sahabat mengatakan, kalau kami punya masalah beban berat, lalu kami duduk di majelis Nabi, kami merasa beban kami hilang semuanya. Utang-utang lunas. Neng balik kelingan meneng. Tapi minimal ketemu Nabi, masya Allah. Nah itulah dia sifat Nabi SAW yang akrab. Neng yang akrab ojo kebangetan. Maksudnya gini, ono ki jamaah ketemu saya. Saking senangnya dia bisa ketemu saya ngobrol berdua, mungkin ya. Karena selama ini kan melihat saya di Instagram ceritanya kan. Pas ketemu saya, kesempatan ngobrol berdua, wah, ikut yang akrab kebangetan. Jadi saya itu ngobrol keplain, terus ngobrol message jam itu saya dikeplain terus siap saja, orang nganti ini kok. Nanti saya tuh pantai begini, keplak begini, tak aku lagi loro-loro aja gitu. Kadang-kadang ini ngobrol kok orang sing nganti, maaf, ya kan boleh ya, misalnya kan akrab, ngeplak, gitu pak, sambil ngeplak paha itu dia, nah itu tanda akrab. Neng jadi ngiri di paha saya ini, yuk tangannya kira ngalih-ngalih, tangannya nggak pergi kan saya jadi khawatir kan. Ya Allah kita tangannya kok begini baik, kok nggak lungo-lungo, ini udah bergerak, terus dia berisi ya Allah. Akrab jiwa akrab ini nggak cepet banget, gelap, ya akrab, tapi intinya qaribi, akrab, ramah. Jadi orang itu ramah loh, ramah. Makanya orang ramah ini gampang diutangi. Oh, si rupanya galak-galak kayak sama sih mana yang utang ramah. Jadi ramah itu membuka pintu cuma kalau saya galak-galak. Apa sih mana yang utang kalau kayak tahu? Rezekinya ketutup, pintu berkahnya tertutup. Nah yang beliau ini Ustaz Ardi ini wanita ramah. Ngobrol ini guyu baik. Kok iso ya sederhananya sama dia tuh ngobrol ini suka senyum banget. Orang kaku gitu, senyum banget. Luar biasa. Karena nanti Pak. Nah yang keempat Sahlin. Ya, mertuanya Ustaz Abdul Somad. Dari Pondok Gontor kan dia Kiai Sahlin. Sahlin atau Sahl artinya apa? Mudah dan memudahkan. Sahlin itu orangnya ini gampang. Nah ini mempermudah, nggak mempersulit. Kan orang ya orangnya si kaku, mempersulit. Serempetan sitik, baret sitik, urusannya doh, harus cek ulang ini, jangan boleh tak tutup kan? Kalau terlalu kaku masih milih surga kan enak, nah kamu neraka ya nggak apa-apa, baret temennya pak, rapopo pak, tak maaf nggak apa-apa, golek surga. Jadi orang jangan kaku, coret-coret sitik. Sembret sitis dimakai kan terlalu selesai. Gak usah diperpanjang lah sampai rumah lah ini segala macam. Saya itu melihat beberapa kejadian gara-gara kecelakaan. Ya toh, jadi memang akibat kelalaian. Tapi kan dari kelalaian kan dia nggak sengaja, nggak ada maksud nabrak, ini dari lalai.
Mungkin dia ngantuk atau sampai nabrak seorang laki-laki, bapak-bapak cacat seumur hidup. Bapak ini cacat seumur hidup, tapi keluarganya nggak terima karena bapak ini mencari nafkah. Akhirnya Pak yang nabrak seumur hidup, kon nafkahi juga keluarganya seumur hidup. Contohnya siapa? Ahmad Dhani. Guru Ben Ahmad Dhani. Anaknya itu Idul ini kecelakaan. Sampai sekarang masih nafkahi. Sampai sekarang. Keluarganya anak-anak sekolah sampai sekarang. Jadi orang pun nggak usah mempersulit. Dia sudah qadarullah kok. Ya adalah juga Ahmad Dhani itu orangnya ya bertanggung jawab dan sugih. Hanya orang duit. Orang nafkahi dua keluarga gimana? Itu orang nggak terima takut. Ini namanya nggak sengaja. Gitu. Jadi jangan terlalu serius-serius amat. Dengan pun dan saya kemarin, hari Ahad kan ceramah Gunung Kidul Senin. Bulan ini orang rem mendadak suara rem, tapi orang rem selamat, guru itu rasa selamat. Nggak bocah mobil saya remuk belakang dia ini minggu kemarin dia remuk guys, mengantar saya turun keluar. Minggir dulu saya, biar nggak terjadi kemacetan saya minggir. Terus orang itu yang minggir, meredep, bocah sing nabrak saya setno. Neng dia goceng bapak sama ada bapak ibunya. Neng sepuh rambutnya putih kabeh. Keluar tuh meredep, keweden. Sini nggak apa-apa toh, nggak apa-apa. Di sini keluar dulu kita ngobrol ajak tenang sih, santai. Terus saya bilang gini, iya sebelum nonton ini akan sabar tenang. Tangannya gini. Tadi maaf sebenarnya, maaf ya Pak, saya tadi ngerem karena dipanggil. Iya saya juga minta maaf, jadi saya juga nggak siap kata dia. Jadi, kalau secara hukum ini jenengan nabrak saya tetap salah karena lalai. Karena nyatanya yang lain berhasil ngerem, saya ngerem kok jenengan nggak ngerem. Berarti kan jenengan salah gitu ya. Tetap secara itu hukum jenengan salah, nabrak saya harus ganti. Cuman kan saya kenal dulu namanya saya Mas Daniel. Oh jelas kok non muslim kan ini. Terus saya bilang gini, saya ini muslim. Saya tahu saya Kristen. Saya ini muslim. Dalam Islam itu Allah itu Rasulullah mengatakan rufi'al qalami 'alal ummati bisalasatin. Ini tak seramai mulut. Kalau tak rangkul ya Bapak ini. Kalau masih kita rangkul sini Mas, tak rangkul. Terus yang tadi dalam Islam, kalau ini dalam Islam itu rufi'al qalami 'alal ummati bisalasatin. Allah itu mengangkat pena, diangkat pena. Maksudnya ini tidak dicatat sebagai perbuatan dosa orang yang melakukan ketidaksengajaan, lupa atau dipaksa terpaksa. 3 hal ini tidak dosa. Lupa, nggak sengaja atau terpaksa. Saya tanya jenengan Mas Daniel, jenengan sengaja nggak nabrak mobil saya? Enggak. Namanya nggak sengaja berarti kan nggak mungkin juga orang yang mobil kalau semua nabrak mobil, kan orang gawean. Saya yakin jenengan pasti nggak mau nabrak mobil saya tuh nggak mau. Berarti jenengan itu tidak dosa. Ya sudah, kalau itu selesai masalah. Jenengan pulang, saya pulang, kita tanggung urusi mobil kita masing-masing. Orangnya itu masih berdiri di situ bingung. Kok bisa rampung, kok selesai? Kurang kon ganti ini. Mohon Pak, hati-hati, Mas, hati-hati. Wali sampai sini saya itu tinggal mikir tadi. Ya Allah, ini dandanya tak kira toh. Setelah mikir saya saat niat sodako. Nah, alhamdulillah survei dapat harga itu 3,5 juta itu di daerah Atlanta, Jombor, terus daerah Lorekai, daerah Joki apa mana itu sekitar sekitar 2,5 jutaan. Bila mobil sakmo orang beda tapi iya, amplop tak kumpulnya yontek mesti ceramah Jinobi langsung tek juga besok kurang. Terus iya
golek mana ikhtiar. Alhamdulillah karena kita ini memberi kemudahan ke orang, Allah pun memberi kita kemudahan. Adalah orang juga nanti anak mana itulah kok yang jalan Magelang Kidul Jombor, terminal Jombor Selatan Layang itu Kidul sedikit sebelah kiri jalan. Kita promosikan karena murah, namanya itu Dava Knalpot dan body repair, jadi memperbaiki badan mobil. Wis dari situ terus takoni kira mas total kabel tekan bur tekan ngisor kan ada beberapa panel yang rusak blesek segala macam. Oh ini 1,5 juta. Saya ngomong tuh kok saya Mas ini sudah samanya sudah soal beres gitu. Tenang mas, oke sampur saya tak langsung ke bokil, langsung ada bokil, alhamdulillah. Juga dia orang mau nih, duit duit. Pokoknya ke bokil di sini juga itu kita no duit. Oke, wingi sore kono duit. Akhirnya bayar. Ya seizin Allah. Intinya apa? Nah, jadi wong ini gampang ngono kan malah enak kalau nggak banyak pikiran betul. Jadi gak usah kalian pikiran, gak usah banyak masalah. Ini segampang-gampang ini mudah-mudah salah. Nanti insya Allah hidup kita mudah, wafatnya ya mudah. Begitu saja. Oh kita tuh niat itu memudahkan. Pingin apa? Pingin gampang masuk maka belajar senang memudahkan urusan orang lain. Kanjeng Nabi itu dawuh yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Nah itu salah satu sifat ini saya sebutkan di sini karena itu menjadi sifat salah satunya Ustadz Ardi, sahabat saya itu. Empat-empatnya dia punya. Itu yang saya subhanallah wafatnya indah luar biasa. Iri demi Allah. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini saya ingin bahas kita saya mau dimaki mungkin urut ceramah. Ini kita akan lanjutkan pembahasan lanjut dari fikih sunnah Imam Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala bab tentang wali nikah sekarang. Sopo sing oleh dadi wali nikah. Jadi bahas dong. Ada syarat-syarat ketentuan berlaku. Jangan putra-putranya kok sedaya promo kan? Tinggal setengah dari sedaya putranya gitu. Pun misah, apa tuh saya tahu ini kan yang nikah, pak misah juga, dia tinggal berdua berarti. Daripada keserian gawe mana pak? Neku dari kuat. Soalnya ini mesti, nama dari kayu ini mesti ini kan tadi. Oh ini tadi, ini mesti tadi. Ibu-ibu yang jawab wali nikah, wali nikah itu termasuk bagian dari rukun dan syarat sah nikah. Maka nikah dengan wali berarti nggak sah, tidak sah, wudu wajib. Pertanyaannya, siapa sing berhak jadi wali nikah? Yang pertama yang memenuhi syarat dulu. Satu, memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Satu, Islam. Karena non muslim gak boleh jadi wali. Nih bapak non muslim, anak Islam semuanya anaknya. Nih bapak non. Nah maka bapak yang non gak boleh jadi wali, harus muslim. Pertanyaannya nih bapak muslim, anak isi non, bisa gak jadi wali? Oh anak non kok wali, wong non muslim orang wali. Nikah langsung naik gereja, oh ya toh. Dua orang, nah sini kan sama pendetanya. Ini ada istilah wali itu dalam Islam. Itu syarat satu muslim. Syarat yang kedua merdeka.
bukan budak. Jadi budak itu kan masih dalam kepemilikan orang lain, harus merdeka, harus orang merdeka. Yang ketiga, berakal. Artinya didik wong edan. Wong edan ora oleh dadi wali. Mas, nggih. Bapak kula edan ning kumat-kumatan itu terus pripun? Ya kan sok kumat, sok waras, sok kumat, sok waras. Terus pripun niku? Kalau yang sok kumat, sok waras, maka dia itu boleh menjadi wali jika dipastikan dalam kondisi pas waras. Ya. Hukum ini berlaku bagi orang gila yang berpuasa ataupun orang gila yang sholat. Jadi pas waras ya tetap kudu wajib. Pas edan serah wajib. Nggak ada istilah wong edan utang sholat kamu. Ya, lain sama orang tidur, ketiduran kebablasan atau kodok sholat. Wong edan nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia gila, memang syariat dilepaskan dari dia, tidak dikenai beban edan. Namun ada pendapat yang mengatakan kalau gilanya itu cuma sesaat, misalnya edan mau sedino, wis sik kodok sholat. Makanya nek edan ojo mau sedino. Soalnya pengganti edan ini sing suwe sisan malah ora kon. Beda, berangkat sekolah. Ini fatwa opo? Fatwa kok edan iki layar. Berakal lebih mau. Terus napa maneh balik? Balik. Ya cah cilik sing durung balik ya nggak bisa jadi wali. Harus sudah balik. Islam merdeka, kemudian berakal balik. 4. Baru 4 ya? Berapa sekarang? 5. Lanang. Lanang sejati. Jadi ini lanang meragukan ini orang. Babu. Aku kan contohnya misalnya Lucinta Luna. Semua orang Indonesia sepakat dari lanang. Ini jadi ngaku dirinya perempuan, nggak bisa jadi wali. Harus sing lanang tenanan. Contohnya pulau. Alek bapak atas lanang tenan boleh jadi wali. Terus yang ke-6 ya, ini laki-laki ya. Yang ke-6, syarat dari wali yaitu dari jalur ayah. Seko jalur ayah. Pak D seko jalur ibu ora iso dadi wali. Pak D ini seko jalur ibu. Berarti kang masih ibu, ya. Atau aji lanang, Pak Lek berarti aji ibu nggak bisa. Yang masih boleh itu Pak D, Bu Pak Lek, seko jalur ayah, bapak. Maka wali itu hukumnya seperti itu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain, wali itu seperti ahli waris, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ahli waris kan ke atasnya kan jalurnya jalur ayah, jalur ibu kan tidak ada. Kalau waris itu kan ya ke atas kan ibu, atasnya ibu sama nenek, kakek tidak ada. Dan setelah tak jelaskan, nek bapak jalurnya yang bapak ada ibu, ada kakek, ya, kakek bisa, makanya kakek bisa jadi wali. Ini kakek sekolah jalur ayah, kakek, ayah, terus ke bawah siapa? Anak lanang. Itu bisa jadi wali bagi ibunya yang ingin nikah lagi. Jenengan Bu, Singapura upami sekarang itu status janda, ingin nikah lagi, orang mau sapa-sapa wali, ini dua anak
anak kangkung laki-laki boleh menjadi wali bagi ibunya. Ibu langsung alhamdulillah, oh kesempatan, yes, semangat. Ibu tadi apa tahu? Mau tanya? Enggak. Bukan yang udah pernah nikah. Enggak harus. Wali itu tidak harus syaratnya kudu nikah. Belum nikah belum. Ya, jadi harus dari jalur ayah atau seperti ahli waris, bagian asobah, si lanang-lanang, termasuk saudara kandung yang laki-laki itu boleh. Aman, Pak Le, Pak D, Om, sekolah jalur ayah itu kan termasuk ahli waris dan itu boleh. Tapi kalau Pak D, Pak Le dari jalur ibu itu kan bukan ahli waris, selama-lamanya bukan ahli waris. Dulu kan sudah pernah saya bahas waris kan? Dan cuma KB kayak gitu. Ya baik, itu tadi tentang masalah waris. Lanjut lagi. Wali tidak disyaratkan harus adil. Yang harus adil itu saksi. Nek saksi dua laki-laki yang adil, nek wali gak kudu adil. Nek wali kui ono syarat khusus. Selain yang tadi, kan syarat umum. Syarat khususnya dia adalah dia harus orang yang baik, bukan orang fasik. Nah pertanyaannya Ustaz, Bapak kula nika Pak Ustaz pripun Mbak? Bapak kula niku penjudi, pemabuk, sok main apa kae lotre, togel segala macam, pasang nomor. Nah niku pripun kita dados wali niku kan fasik Pak Ustaz. Itulah dia. Makanya nih orang pihak Pak Naib atau Ustadz yang mau menikahkan orang ini mesti tanya, wali sinten? Loh, Bapak nikah langsung. Itu biasanya mesti pertama itu diajak syahadah, terus istighfar dhisik bareng. Nah, ketika dia istighfar, mohon ampun, saat itu dia menjadi orang yang baik, bukan orang fasik. Karena baru selesai istighfar, mohon ampun. Barulah setelah istighfar dia menikahkan anaknya sah. Salah satu yang tidak berhak jadi wali adalah yang memenuhi syarat tadi, yaitu melakukan kemaksiatan besar atau fasik besar yang membuat malunya malu besar. Contohnya apa Pak Ustaz? Bapak misalnya germo dan terkenal teknologi germo, terus pemabuk aktif, dino mesti mabuk, bengi mesti judi tiap malam, main wedokan terus gitu. Nek ono biduan, ono acara-acara dangdutan nopo pasti teko mesti nyaweri wedok-wedok kae nyelip-nyelip ke apa kuwi duwe kuwi ngono-ngono kuwi. Ya ora tak jelaske lho ya bayangke dhewe cukup kok ya bayangke iki cerita karo bayangke kok. Selip-selip ke ngono kuwi. Ya sok kelakuan ngono kuwi, maka yang memalukan seperti itu boleh tidak dijadikan wali. Baik, kemudian wanita tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, bil khusus janda, kecuali ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Kalau menurut mazhab Hanafi, janda boleh menikahi dirinya sendiri. Misalnya, Mas, saya nikahkan diriku untuk dirimu dengan mas kawin, seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Karena si sekolah deh, ini janda sekolah mulai. Kata suaminya, oke, orang iso. Suaminya bilang, saya terima nikahmu. Binti siapa gitu ya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah.
Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Syafi'i, Hambali, dan jumhur ulama bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dalilnya Kanjeng Nabi bersabda, la nikaha illa bil wali. Hadis ini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, hadis ini sahih menurut Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan yang lain. La nikaha illa bil wali. Gak ono pernikahan kecuali dengan wali. Gitu, jadi harus dengan wali. Nah, hadis Nabi itu yang mungkin disalahmaknakan itu begini nih. Ini ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Perawinya banyak, termasuk kecuali Imam Bukhari. Berarti yang merawikan termasuk Imam Baihaqi, Daruqutni, Baihaqi, Tirmizi, Abu Daud, dan yang lain. Kanjeng Nabi itu dawuhnya demikian. Oh biar sini itu tidak betul. Baca motor. Ya. Asayyibu ahaqqu binafsiha. Wanita atau janda di sini maksudnya ahaqqu binafsiha. Dia berhak atas dirinya sendiri. Min waliyiha, dari walinya. Yang dimaksud berhak atas dirinya itu adalah bukan berhak untuk menikahkan, tetapi makna kata para ulama jumhur ini mayoritas pada umumnya. Yang dimaksud dia ahaqqu binafsiha, berhak atas dirinya itu adalah berhak milih sopo sing arep dirabi. Beda dengan gadis. Kalau gadis tidak punya hak mutlak, tapi kalau janda bebas dia milih sendiri. Seorang wali tak punya hak untuk nahan seorang anaknya yang janda milih calonnya. Kenapa alasannya? Karena dulu yang nikahkan juga pilihan bapak sekarang gagal, bapak keserauan cawe-cawe meneh. Makanya seorang janda itu ahaqqu binafsiha, dia lebih berhak atas dirinya sendiri. Maksudnya dalam memilih calon. Wal bikru, dan sementara seorang gadis itu yasta'dinu fi nafsiha, harus dimintai izin atas dirinya. Jadi mau metode walaupun gadis nggak boleh. Bapak sama ibu punya teman lama, kocok SMA, kocok bisnis zaman nom, sekarang masih akrab, dia juga punya anak, terus dijodohkan. Terus anaknya dipaksa kudu gelem selesai diizinin, pokoknya kudu manut bapak ibu. Karena saya akrabnya orang tua. Nah, ini tidak sah. Anak gadis harus dimintai izinnya. Maksudnya persetujuannya. Yasta'dzinu. Wa idnuha, dan izinnya dia si perempuan itu sumatuha. Maksudnya dari diamnya. Jadi ini dok, gelem orang, dia mau mondok. Gelem orang. Ya berarti setuju. Tapi ini gue lain. Jadi mulai edan, mulai stres. Jalur ini kalau gue nah itu maksudnya. Tapi walaupun janda punya hak atas dirinya untuk memilih calon, walaupun bapak ibunya kurang setuju, kalau punya hak, tapi tetap bapaknya harus jadi wali. Kalau bapaknya nggak mau kurang jadi wali, ya wis pak, bapak nunjuk sinten, kalau pengen tetap rapi karo kain, kalau mau mantep kok. Ya wis tetap ngeyel karo kain, bapak kan belum nikahke. Nek wali ini tak pasrahke, nah misalnya Pak Lie atau adik bapak atau Pak D-nya atau anaknya, itu silakan boleh, terserah bapak memilih menunjuk siapa wali pengganti. Ini tetap harus dari jalur ayah. Itu posisinya begitu. Baik, selanjutnya ini. Apa yang dimaksud dengan ada wali mujbir? Sekarang kita bahas wali mujbir. Apa wali mujbir itu? Menjadi wali atau menikahkan seorang perempuan tanpa minta izin. Seorang wali, namanya wali mujbir. Seorang wali, dia laki-laki ini, menikahkan perempuan yang di bawah walinya tanpa seizin dia.
karena ketidaksempurnaannya. Tahu lagi, seorang laki-laki yang menjadi wali perempuan lalu menikahkan tanpa izin si perempuan itu karena si perempuan tadi tidak sempurna. Misalnya dia anak gadis, kan harus diminta izin ya. Kalau tidak diminta izin, bapaknya langsung nikahi, apa tadi hukumnya? Nggak sah. Anak perempuan harus dimintai persetujuan. Makanya nikahnya Siti Nurbaya itu nggak sah. Sama Datuk Mari. Kelingan film ini. Kelingan. Sepuh tenan berarti. Sepuh tenan. Film zaman biyen ya. Nah, ketika nikahkan anak perempuan kok nggak diminta izin? Boleh, syaratnya perempuan itu, anak si perempuan tadi dia kondisinya tidak sempurna. Pertanyaannya apa contoh tak sempurna? Gila. Lo gila kok dinikahkan sah? Usah sah nih, orang gila itu dinikahkan boleh. Yang nggak boleh kan walinya ya gila. Ini orang gila nikah boleh. Lo kenapa Pak Ustaz? Mungkin ada laki-laki yang dia itu saking mentok nanti buju. Boleh kendi-kendi itu ya usah nikah karo wong edan wae. Allah. Pak Ustaz. Karena dia itu punya keahlian. Misal contoh ada seorang ustaz. Saya tuh tahu ada beberapa ustaz itu dia sangat luar biasa. Allah tuh memberikan dia itu ilham, memberikan dia itu kemampuan bisa dandani wong edan iki dadi waras. Satunya ada ustaz di daerah Kaliurang, satu lagi daerah sana itu pokoknya Gunung Kidul, saya ustaznya saya pernah kesana soalnya. Beliau itu punya santri itu wong edan kan. Saya heran ustaz iso sih untuk ilmu itu ya sih. Karunia dari Allah saya bisa mengatasi wong edan dadi mari. Lah ceritanya ini ono misalnya ustaz ini misalnya ono wong ustaz punya keahlian. Nih ustaz ini belum nikah. Dia harus merawat si perempuan gila ini, kan harus di treatment khusus. Nah kalau dia gila, dicekal-cekal demek-demek takutnya nafsu kan dosa. Apalagi dibawa ke kamar untuk memang di treatment tertentu diajak ngobrol. Berarti kan perjuangan. Nanti kalau setan mensuruhi dia atau masuki menggoda atau memperkosa wong edan itu tetap dosa. Akhirnya dinikahi dhisik. Dengan harapan apa? Dinikahi, terus siapa tahu nanti di treatment sama si ustadz ini jok mari tenan malah alhamdulillah kan mulia sekali. Neng aku belum tahu ketemu orang ini belum tahu ketemu orang normal ustadz ini sing nikahi. Omongnya ustadz sing dandani wong edan tanpa harus menikahi. Neng misalnya dia perjaka dan ingin menikahi karena dulu wong edannya lumayan ayu lah kata itu eman edan. Karena saya pernah lihat bukan pernah lihat di kampung saya dulu ibu saya cerita rusak ini ngomong ono wong edan yang ayu putih bu. Cerita ini jadi mungkin baru ditinggal bojo hidup edan. Ayu putih langsing lho. Ayu. Neng ono wong lanang kentir. Wong lanang kentir itu saya mau koplak, wong lanang itu mau bedegul. Nah, kepandian. Nanti mati bu. Itu bicara materinya tapi zaman dia gampang materi cepat baterai nih gitu. Saya kira iso HP saya. Ampun. Lah itu di kampung saya dulu itu ada wong lanang yang koyo preman deh, koyo preman. Wong edan kuwi kan ayu cantik nih dia kan koyo kumuh gitu. Sama dia gobal gitu. Ya ngomong karena soalnya saya ngopeni wong edan zaman dia bu orang edan itu dijari wis metu ning dalan keluyuran gak pas saiki diamati keluarganya masuk ke RSCD dulu gak sering edan ning dalan itu wis dilepas. Lalu sing rawat akhirnya si perempuan ini dirawat sama si wong preman tadi itu. Ternyata apa didusi baru dizinai berkali-kali. Karena ayu tadi cantik. Neng edan dia bukan edan sing ngamuk kan harus edan ngamukan. Dia nggak edan sing sedih. Karena ditinggal pergi kan dia edan sedih gitu yang depresi sedih.
akhirnya dimandikan bersih dia sih ngedusin supaya ngobrol supaya dia ngedusin tapi disinai. Nah, makanya daripada menzina gitu mending menikahi orang gila tadi. Siapa tahu dengan dinikahi terus dia merasa kok ada laki-laki baik mau dengan saya, siapa tahu nih mati. Ini mulia sekali amal soleh ini, luar biasa mulia. Nih saya nggak mau nyoba. Rawan. Belum ayo. Alasannya apa? Kok saya gelap? Saya marah sih oke. Mau datang ke oke. Yang angkat. Mulia loh, Pak. Oh iya, aku saya mulia itu kalau saya belum siap kuliah dengan jalur itu saya belum siap. Nggak punya keahlian. Nah itu yang disebut dengan wali mujibir. Jadi wali yang nikahnya orang datang nganggo izin. Padahal hukumnya wali harus minta izin untuk nikahkan. Baik. Kemudian ada lagi namanya wali ba'id. Wali ba'id. Jadi alasan tidak sempurna itu bisa karena gila, bisa karena dia masih gadis cilik belum balik. Ini pelajaran bagi ibu tahu ya, wanita belum balik boleh dinikahkan. Setawan apa? Bu anak saya dinikahin jenengan. Oh iya bu, anaknya mau berapa? 5 tahun. Alah, si gadis saya si gede bu. Banyak ada, nggak usah. Ini mau stop terakhir. 5 tahun. Iya ya. Suwe 5 tahun. Tapi gimana jenengan memang kesempatan itu betul apa-apa. Maka bapaknya nikahkan si anak yang 5 tahun dengan saya, itu namanya wali mujibir. Itu boleh. Nih dalam Islam dilarang berjima. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh berjima. Nikah dengan anak kecil sah hukumnya, tapi dalam Islam diatur tidak boleh berjima dengan anak itu sampai anak itu haid, sampai balik. Seperti siapa contohnya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah umur 6 tahun. Ya sudah, pindah rumah. Aisyah masih tetap bersama ayahnya. Rasul bertinggal bersama Saudah, istrinya yang kedua setelah Bunda Khadijah wafat, tinggal bersama Saudah. Setelah hijrah, Aisyah sudah umur 9 tahun. 9 tahun yang Arab di bongsor. Gede 9 tahun itu di bongsor awal itu. Makanya Saudah itu umur 60 tahun saya nggak bisa melayani Rasulullah Nabi Muhammad Saudah. Gitu. Sehingga malam harinya itu diserahkan kepada Aisyah. Jadi nggak dapat jatah tidur bareng Nabi Saudah. Kenapa? Karena merasa dia nggak bisa melayani Nabi, karena sudah sepuh, diberikan jatah malamnya untuk Aisyah. Itu Saudah. Jadi di Arab itu umur 60 itu sepuh. Ya sepuh lah. Ini 60 sih hot-hot ya. Enggak juga ya. Waktu berarti. Nah, 9 tahun itu mengalami bongsor. Lalu Rasulullah bercampurnya itu umur sudah 9 tahunan ke atas. Baik, kalau wali ba itu apa? Wali ba itu artinya wali yang jauh. Wali jauh itu apa maksudnya? Secara kekerabatan dia boleh jadi wali tapi agung. Secara kekerabatan tapi jauh. Pertanyaan saya, tak kosek. Wali itu boleh nggak nikah dengan perempuan yang di bawah perwaliannya? Misalnya, contoh, Mas Adi, saudara saya punya saudara kembar namanya Mas Adi, ya kan? Terus saya punya anak laki-laki. Mas Adi itu punya anak perempuan. Saya adalah anak laki-laki saya kan sepupu sama Mas Adi. Dari jalur ayah kan. Nah, boleh nggak anak saya laki-laki menjadi wali bagi anaknya Mas Adi? Boleh. Selama bapak ini misalnya Mas Adi sudah nggak ada, saya sudah nggak ada. Jadi boleh nggak? Boleh kan dari jalur ayah tadi, boleh. Jalur ayah boleh. Dari jalur ayah kan boleh. Nah pertanyaan kedua, nikah boleh nggak mereka? Boleh. Nah itu.
Kenapa alasannya boleh? Artinya gini, hukum nikah dengan hukum wali itu beda. Maksudnya penghalalan mahram, batasan mahram dengan wali itu beda. Wali ini namanya ada wali baik tadi, jauh tapi halal itu bisa. Jauh nih halal nikah. Contohnya tadi itu dalam Islam sepupu itu boleh nikah meskipun dari jalur ayah. Makanya sepupu itu bukan mahram sudah. Dia bisa jadi wali, bisa jadi wali. Bisa. Boleh, bisa. Nah, sekarang saya sampaikan urut-urutannya yang berhak jadi wali. Satu ayah, yang kedua kakek. Urutan pertama siapa? Ayah. Urutan berikutnya kakek, mbah aku. Nah, aku mau settle Pak Ustaz. Bapak disampun. Berarti berikutnya siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Nah, kemudian saudara laki-laki kandung. Terus saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Maksudnya tunggal bapak, beda ibu. Ini karena bapak ini kreatif. Jadi goyokkan. Saudara laki-laki seayah. Ini sekandung dulu. Nah, ada namanya wali qarib. Wali qarib itu wali dekat. Siapa wali dekat? Bapak. Terus bapak ini dekat. Terus kakek. Ini termasuk qarib. Anak laki-laki cucu. Ini urutannya kan gitu urutannya. Qarib itu ini yang terdekat. Kalau bapak nggak ada, ya berarti selanjutnya ke kakek. Kakek nggak bisa, baru ke anak. Anaknya nggak mungkin Pak Ustaz, saya nggak berani, nggak pede, apalagi cucu. Ya baru ke saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki yang sebapak. Nah, wali ini tidak boleh kalau wali yang dekat, kan rutenya tadi begitu rute nih. Sing dekat ada, kok sing jauh yang nikahkan, maka tidak boleh. Misal, bapak masih ada, nih kakek karena dititipi cucu, bapak ini pergi ke Saudi kerja dari TKI sama ibunya kerja di TKI sana di Saudi. Anak-anaknya tinggal kalau mbah putri, sing rawat mbah putri pengen nikahin cucu niki tanpa taren-taren, pokoknya nikah wae bahasa nikahnya sah kok mbah iki walimu ngurus kowe kebayek terus dinikahin, maka ini tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tanpa seizin wali qarib, wali yang terdekat. Siapa terdekatnya? Bapak. Tetap harus dimintai izinnya. Kalau wali-wali sesama saudara ini nggak ada semua, maka boleh pelimpahan wali kepada wali hakim atau penguasa. Bahasa ibu penghulu. Itu yang menikahkan. Urutannya begitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau ada satu orang perempuan dinikahkan 2 kali oleh 2 wali berbeda? Contoh, saya Mas Adi saudara kembar, ya, saya sama Adi, Mas Adi saudara kembar. Mbak Yu saja, janda, ingin dinikahkan, terus pernah olehnya gini, Pan, gue yang beli kenalan juga, Mbak dinikahin, pokoknya Mbak mungkin pasang manut kalau pilihanmu, soalnya gue kan spesialis jodoh, terus nah, terus mau ngerti di gue nek duwe kenalan juga, pokoknya Mbak nek kira-kira tapi terus Mbak dinikah gue apa pasang manut, terus ada izin-izin, pokoknya Mbak percaya karo gue, soalnya gue spesialis juga, jadi ya akhirnya saya sama Sadiki nggak ada komunikasi. Ternyata saya nikahi karo Mbak Yu tadi tak nikahi tanpa Mbak Yu kan pasrah, langsung tak nikahi Mas. Oh, jadi orang ngake ini beneran karo Mbak Yu kuki foto ini. Oh bener Pak Ustaz, bener. Dia tak nikahi saya ini mawon langsung, harus saksi-saksi keluarga besarnya. Mbak Yu saya karena jauh di Bengkulu, terus tak nikahi. Ternyata Mas Adi nikahi juga karo kancane DE, temannya dia. Nah pertanyaannya,
Yang diterima yang mana? Yang dulu. Sing sah yang mana? Yang duluan. Yang duluan atau apa? Padahal Mas Adi duluan nikahnya. Yang dipilih terakhir. Jawabannya yang terdekat. Wali terdekat siapa? Saya terdekat. Maka pernikahan yang Mas Adi tadi tetapkan tadi tidak sah karena tanpa seizin wali terdekat. Saya wali terdekat. Gitu. Kecuali kan sudah ada dua pilihan. Terus kan Mas Adi duluan nikahke, terus saya padahal saya adik cer sama Mbak Yu saya. Jadi Mbak Yu saya itu saya, kan saya duluan terus Mas Adi. Kan harusnya saya. Nah, terus di antara dua ini sudah nikah kaping ini bareng di sana. Duluan Mas Adi, terus Mbak Yu saya tahu. Terus bagaimana? Kan aslinya tidak sah aslinya. Tapi kalau Mbak Yu saya ridho, wis aku tak pilih pilihannya Adi baik. Ketika pilihanmu katanya untuk objek aku tak pilih pilihannya Adi baik. Nah, ya wes berarti sah pernikahannya. Yang ini dibatalkan. Sampai Amerika mati. Contohnya menurut ini ya, kalau nikahnya itu setara, setara secara kedekatan ini setara. Setara dia misalnya bapak nikahnya, terus ada anak laki-laki nikahnya, kedekatannya kan setara ke bapak ke anak laki-laki itu jaraknya nggak ada level berikutnya langsung ketemu sama si yang berdekatan bersangkutan itu. Maka yang duluan yang sah yang diterima, yang duluan sing disikan gitu ya. Nah, itu yang sah yang diterima yang duluan. Makanya kalau nikahnya itu saran saya adalah yang paling berhak itu yang diberikan mandat. Kalau Mbak Yunya itu mandatnya ning akeh wong, nah ya wis sapa sing disikan ngono wae. Mandate akeh, tapi yo sing disikan. Ning sane kene nikah kan mandate ning pakange, bapake, mbahe kabeh dimandati. Misal Ini cuma cerita atau subuhan? Ada. Cerita atau subuhan kakaknya Ustadz. oh ini ilustrasi. Contoh. Bayu saya bukan saya. Contoh ya. Nah contoh kan kapan ini ngopi. Nah kayak contoh. Buat sampai di sini ada pertanyaan saya persilakan. Silakan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah wali yang tadi saya baru tahu kan itu wali nanti sudah terjadi. Ya. Kalau misalnya sudah terjadi karena ada wali yang dari jalan air, Dari jalur siapa? misalnya, Dari jalur ibu ya nggak sah. jadi harus dilawan ya. Kecuali yang dari jalur ibu dipasrahi oleh wali dari jalur ayah. Ini kan karena ketidakpengetahuannya begitu. Diulang nikahnya. Diulang nikahnya karena nggak sah nikah dari jalur ibu, nggak sah. Harus dari jalur ayah. Nah, boleh nggak orang lain Pak Ustadz? Bisa, ya nggak bukan jalur ayah, bukan sedulur sama sekali bisa kok. Contohnya siapa Pak Ustadz? Misal saya punya anak perempuan di Papua, kerja di sana. Anak saya gadis kerja di Papua, ini umpama. Nah, saya kan di Jogja, mau ke sana misalnya pas zaman pandemi COVID, nggak bisa saya ke sana. Padahal anak saya di sana sendirian, bahaya, takut saya. Terus saya tanya teleponan saya, no, wis duit calon belum sampun, Mbak. Ah, kowe ora nikah. Ah, pingin, Mbak, tapi nek Covid ini rasa bali kepripun, Pak? Wis ngene wae. Kowe nikah karo wong lanang anumu calonmu wong ndi? Padha kene kanca kerja. Wis kowe nikah wae karo dheke. Kamu punya nggak di situ kenalan bapak-bapak yang baik, entah ustadz atau takmir masjid atau Pak RT RW? Nanti bapak tak telepon dia supaya jadi wali. Artinya ada pasrah, namanya pasrah wali atau serah terima wali. Makanya nih penghulu kalau nikahkan kan sih begitu. Saya nikahkan engkau dengan misalnya perempuannya namanya Lastri binti Zainal yang walinya telah diwakilkan kepada saya. Kan mesti ada kalimat itu. Itu pasti karena dia tidak ada pertalian wali, tidak ada pertalian darah, pasti begitu. Nah, ini saya telepon KT,
betul anak saya kos di sini kan? Iya. Pak RT, saya ingin anak saya nikah. Walinya saya pasrahkan ke jenengan nikahkan anak perempuan saya. Nah, itu satu. Itu benar. Jadi tidak dengan dari jalur ibu, tapi boleh jalur ibu, tapi harus ada penyerahan dari wali asli. Wali yang dari jalur ayah yang nggak mampu memang untuk menikah. Pak Ustaz, ya kalau itu terjadi di masa yang terlalu lampau, Pak Ustaz, lampau nih. Masanya terlalu lampau, berarti terus kalau nikah saya nggak sah, anak-anak saya berarti statusnya berzina. Kami ini berzina, anak-anak jadi hubungan zina. Itu bagaimana Pak Ustaz? Orang yang melakukan karena ketidaktahuan itu, maka dia berdosa, tetapi tidak merusak status pernikahannya. Artinya pernikahannya sebenarnya sah, tapi dia berdosa karena ketidaktahuan. Sehingga anak-anaknya tadi itu statusnya bukan anak zina, hubungan dia juga bukan hubungan zina. Dari mana Ustaz bisa tahu begitu? Karena ketika mereka rebu terus memilih wali, pasti melibatkan dua keluarga, nggak mungkin tidak. Wali itu mesti diketahui dari pihak, kan si perempuan yang mau nikah itu pasti kan dia ya rebuan sama suaminya, ya kan, sama suaminya. Kalau suaminya sudah meninggal, minimal dia rebuan sama dari pihak keluarganya si mantan suami. Baik, bersama rebuan. Hanya dipilih wes kai baik. Nah, berarti kan itu namanya sudah pemaslahan wali secara tidak langsung lewat rapat yang disepakati. Begitu ya ini. Dan bisa dipahami. Ini saya berharap untuk ke depan kalau wali harus dari jalur ayah. Syariat itu. Ada lagi? Silakan. Kalau saksi itu apa harus seagama juga, misalnya ya dalam satu keluarga yang satu nikahnya walinya itu sama agamanya, yang satu di sini. Ya, pertanyaannya bagus. Saksi apakah harus Islam Pak Ustadz? Jawabannya iya, karena saksi syarat saksi itu harus adil. Adil yang dimaksud adalah seseorang itu punya pengetahuan agama yang cukup. Maksudnya adil itu adalah yang paling bijak, dan tidak mungkin orang bijak kecuali pengetahuan agamanya luas. Artinya memilih saksi harus yang paling apik secara akhlak di antara saudara-saudara. Jangan asal comot saksi, asal laki-laki, sentilanang, tidak. Jangan memandang saksi itu kudu sing misalnya dari keluarga sing paling terhormat. Belum tentu. Dia terhormat bisa jadi karena hartanya terhormat dihormati, bukan karena kebijaksanaannya. Karena dia kaya terus ngatur-ngatur keluarga, ngatur-ngatur adik. Terus dia diajeni kok jadi saksi, nggak bisa. Saksi nggak bisa berdasarkan seperti itu. Dia harus adil. Adil ini dia saksi itu yang paling paham ilmu agama, meskipun orang itu sederhana atau orang miskin dari keluarga yang miskin, maka dia harus dipilih. Makanya adil itu saya paling paham urusan agama. Kenapa? Karena ketika selesai akad pasti ditanya, sah? Kan saksi ditanya, bagaimana saksi? Sah. Sing berhak jawab sah itu apa? Saksi. Di Indonesia sih jawab penonton. Sangat beraya. Ngomong sah. Nah, maka syaratnya harus muslim. Kenapa? Karena dia tahu syariatnya. Karena kalau dia non muslim, dia ditanya apa syarat sah nikah, dia nggak tahu. Apa rukun nikah, dia nggak tahu. Karena cara nikahnya juga berbeda. Lalu bagaimana yang non muslim mengatakan sah, padahal dia nggak tahu syariat Islam. Begitu benar. Dan kalau pas mau itu kan dia harus disuruh istighfar sebelum akad. Dan saksi masa beda diri. Haleluya. Istighfar haleluya. Ya nggak nyambung. Harus muslim. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya rasa cukup. Ya sudah cukup lama. Seberapa ini? Setengah 11 menit. Begitu benar-benar rahmat Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita tentang wali, nanti selanjutnya kita bahas lanjutan berikutnya. Artinya wali boleh dipasrahkan ke orang lain
apabila uzur, misalnya karena jarak yang tak bisa dia menjadi wali bagi anaknya, atau karena dia sakit, atau karena tak ada wali lain kecuali dia. Orang itu dia pun nggak bisa menjadi wali karena mungkin tak fasih dalam bicaranya, maka uzur-uzur itu boleh memasrahkan wali ke siapapun. 2. Wali boleh orang lain bukan dari saudaranya seayah, boleh hakim penghulu apabila wali-walinya itu berselisih, ribut. Selisih misalnya nikahin kalau kali boleh, orang ini kalau kali boleh lah setuju aku. Nek wali nek sampai nikah kalau kali tak bubar ini nikahin. Sehingga ya ngono malah ribut berantem ya wes. Akhirnya si pengantin pergi langsung ke penghulu minta dinikahkan. Dan itu boleh daripada keluarganya soalnya berselisih ribut terus. Itu termasuk dibolehkan. Nah ini itu diperbolehkan untuk menjadi wali. Dan wali hakim atau orang lain, misalnya ini contoh, ibu-ibu sama anaknya perempuan sebatang kara di Yogyakarta, ibu dan anak perempuannya sebatang kara karena dulu di Aceh tsunami mereka hijrah ke sini. Cuma 2 orang ini keluarganya sudah meninggal semua, nggak ada terangnya, habis putus. Siapa yang menikahkan anak perempuan ini? Langsung wali hakim penghulu, dah gitu saja. Karena nggak ada lagi yang lain. Dan ibu nggak bisa menikahkan anak perempuan. Ingat, perempuan tidak bisa menjadi wali. Yes, no? Ibu baik sini kaki. Ibu wedok. Ibu tak dandan macam mana? Jangan khawatir. Aduh, siapa yang ngurut? Bener ya, bener itu gantiran. Ini gantiran offside. Gini. Anak perbuatan zina, anak itu walinya kan atas nama nasabnya ke ibu, tapi walinya wali hakim. Iya. Jadi yang dikasih nanti Pak penghulu, tapi nanti nyebut bin atau bintinya ke nama ibu, bukan nama bapaknya. Kalau ke kakek apa om ke Nggak bisa. Tidak bisa. Harus wali hakim. Harus ke ibu. Dan yang nikahkan juga harus wali hakim. Nggak bisa pamannya, nggak bisa. Karena apa alasannya? Ayah saja terputus, nasabnya berarti ke atas nggak bisa. Dari ayah sudah diputus ya, makanya jalur ke atas sudah nggak ada dari ayah diputus. Allah Ta'ala bisa demikian di video selanjutnya Allah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kemudian Allah berkahi majelis kita di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala banyak salah khilaf. Dan Mbak Tika, makasih sudah hadir, lama gak berjumpa. Bu Wisnu juga baru ketemu lagi. Sehat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.